Film dibuka dengan Eggsy, alias Galahad, keluar dari toko penjahit Kingsman di Savile Row, London. Dia didatangi oleh mantan rekrutan Kingsman yang kini berkhianat, Charlie Hesketh. Charlie mengarahkan pistol ke Eggsy dan memaksanya masuk ke taksi Kingsman, sementara para teman Charlie mengikutinya dari belakang. Saat mereka melaju, Eggsy dan Charlie mulai bertarung. Charlie menggunakan lengan mekaniknya untuk mencoba menyerang Eggsy. Sementara itu, Eggsy berusaha memakai pisau beracun yang ada di sepatunya, tetapi Charlie malah memotong pisau itu dan melukainya, bahkan menyebabkan pengemudi taksi terbunuh. Eggsy menyebabkan taksi itu tabrakan sehingga Charlie meluncur melalui kaca depan dengan arm yang terpotong. Dengan bantuan Merlin, Eggsy mengendalikan taksi tersebut dan melarikan diri dari para preman Charlie. Merlin mengarahkan Eggsy ke tempat pertemuan di Hyde Park. Begitu Eggsy meluncurkan 3 misil untuk menghabisi para preman dengan mudah sebelum polisi mengejar, dia mengemudikan mobilnya ke danau. Mobil pun berakhir di saluran pembuangan. Eggsy memberitahu Merlin bahwa dia perlu segera pergi ke sebuah makan malam, dan Merlin bilang ada jalan keluar yang lebih cepat. Namun, itu berarti Eggsy harus melompat ke dalam limbah mentah untuk bisa keluar. Melihat tidak ada pilihan lain, Eggsy pun melompat. Sementara itu, lengan mekanik Charlie meretas komputer taksi untuk mendapatkan informasi tentang setiap agen Kingsman. Setelah itu, Eggsy tiba di rumahnya dengan pacarnya yang berambut pirang asal Swedia, Putri Tilda. Tilda bergabung dengan Eggsy bersama teman-temannya, Brandon, Liam, dan Jamal, karena hari ini adalah ulang tahun Brandon. Karena Eggsy akan bertemu orang tua Tilda malam berikutnya, dia meminta teman-temannya untuk menjaga anjingnya. Di adegan berikutnya, kita berpindah ke daerah hutan di Kamboja yang disebut Popilan, yang terlihat seperti komunitas kecil bergaya tahun 1950-an yang dikelola oleh seorang raja narkoba miliarder Amerika bernama Poppy Adams. Dia mengklaim bahwa perusahaannya menghasilkan banyak uang, tetapi bisnisnya harus disimpan rapat-rapat, karena narkoba buatannya disembunyikan dalam obat-obatan rekreasi standar seperti ganja, kokain, atau heroin. Poppy bertemu dengan 2 rekannya, Charles dan Angel, di dinernya. Dia tahu bahwa Charles telah berbisnis di belakangnya. Sebagai hukuman, dia memerintahkan 2 anjing robot untuk menyerangnya dan memaksa Angel untuk membunuhnya dengan melemparkan Charles ke dalam mesin penggiling daging. Setelah itu, Poppy mengirim Angel ke salon untuk mendapatkan makeover. Pekerja androidnya membakar sidik jarinya dan menggiling giginya sebelum memberinya tato lingkaran yang terbuat dari emas murni. Saat Angel kembali ke diner, Poppy menyajikan burger yang terbuat dari daging Charlie. Angel merasa terpaksa memakannya karena takut takdirnya akan sama. Di London, Eggsy bertemu dengan Arthur yang baru dan Roxy, alias Lancelot. Mereka mendiskusikan Charlie dan bagaimana dia kehilangan lengan dan pita suaranya setelah Eggsy mengalirkan listrik ke implan di lehernya, yang sama yang menyebabkan kepala orang-orang meledak di film Kingsman sebelumnya. Mereka juga memperhatikan tato Golden Circle yang ada padanya, menunjukkan bahwa dia bekerja untuk organisasi Poppy. Malam itu, Eggsy makan malam dengan Tilda dan orang tua Tilda, Raja dan Ratu Swedia. Meskipun Raja awalnya agak formal terhadap Eggsy, dia mulai bersikap lebih ramah ketika Eggsy memberikan analisis yang tepat tentang topik-topik yang ditanyakan. Semua ini berkat Roxy yang memberi informasi melalui kacamatanya. Eggsy memastikan untuk memberitahu Roxy bahwa dia yang terbaik. Sementara itu, Brandon pergi ke rumah Eggsy untuk merawat JB, anjing Eggsy. Dia menemukan tumpukan gadget Eggsy dan akhirnya terhubung ke kamera kacamata Eggsy. Brandon kemudian mengambil pemantik granat tangan dan mengaktifkannya. Eggsy berteriak kepada Brandon untuk mematikan, membuatnya seolah-olah berteriak kepada Raja, dan Brandon melakukannya. Namun, beberapa saat kemudian, misil mulai menghantam markas Kingsman. Brandon, anjing JB, Roxy, dan Arthur semuanya terbunuh dalam ledakan yang terjadi, begitu juga semua agen Kingsman di tempat lain. Eggsy mengetahui bahwa Poppy yang merencanakan serangan ini, merayakan kemenangannya dan menghadiahkan Charlie lengan mekanik yang baru dan lebih besar. Eggsy pergi mencari reruntuhan markas Kingsman dan melihat sosok muncul dari kegelapan. Ternyata itu Merlin. Keduanya saling menuduh merencanakan serangan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka sama-sama tidak bersalah.
Merlin membawa Exi ke sebuah brankas di mana mereka bisa melaksanakan protokol kiamat. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebotol whisky dan mereka memutuskan untuk meminumnya untuk mengenang teman-teman mereka. Setelah menghabiskan botol whisky itu, Exi melihat catatan di labelnya yang bertuliskan, Distilled in Kentucky, dengan huruf K yang memiliki logo Kingsman. Keduanya menyimpulkan bahwa mereka harus pergi ke Kentucky, AS. Setibanya di Kentucky, Exi dan Merlin tiba di sebuah pabrik penyulingan di mana mereka ditemukan oleh agen Tequila, yang mengira mereka adalah penyerang. Tequila bertarung dengan keduanya hingga berhasil menjatuhkan Merlin dan menenangkan Exi dengan obat penenang. Ketika mereka sadar, Tequila menginterogasi mereka, percaya bahwa mereka bekerja untuk musuh, meskipun mereka mengaku sebagai Kingsman. Tequila kemudian mengungkapkan bahwa mereka menjaga Harry Hart yang ternyata masih hidup dengan baik. Dalam sebuah ruangan tambahan, Exi dan Merlin terkejut saat melihat Harry. Tequila mengancam akan menembak Harry jika mereka tidak berbicara, hingga seorang wanita bernama Ginger Ale masuk dan memberitahu Tequila bahwa cerita Exi dan Merlin benar. Tequila meminta maaf dan membiarkan mereka masuk untuk melihat Harry. Namun, ketika mereka mendekat, Harry tidak ingat siapa mereka, juga tidak mengingat bahwa dia adalah seorang Kingsman. Merlin bergabung dengan Tequila dan Ginger di markas organisasi mereka, Statesman. Ginger menjelaskan kepada mereka bahwa setelah Harry diduga mati di tangan Richmond Valentine, dia dan agen Whiskey tiba di gereja tempat kartu SIM Super Valentine diaktifkan, dan menemukan Harry yang nyaris sekarat. Dengan menggunakan alat bernama Alpha Gel, mereka bisa menjaga Harry tetap hidup dengan nanomites yang memperbaiki jaringan yang rusak, tetapi juga meninggalkannya dengan amnesia retrograde. Para Kingsman kemudian bertemu dengan kepala Statesman, Champagne, atau Champ. Mereka juga bertemu Whiskey. Mereka mengetahui bahwa mantan pacar Charlie, Claire, berhubungan dengannya dan dia akan ada di festival musik Glastonbury, di mana mereka mungkin bisa menemukannya. Di Popilan, kita melihat bahwa dia menjaga Elton John sebagai tahanan, memaksanya untuk tampil musik untuknya. Dia menyadari bahwa wajahnya ditutupi ruam biru, yang berarti dia telah menggunakan narkobanya. Elton mengaku bahwa dia memakai narkoba dengan Angel, yang membuat Poppy mengirimkan anjing robotnya. Setelah robot anjing itu merobek Angel menjadi dua, anjing robot itu berlari ke arah Elton, tetapi mereka diprogram untuk melihatnya sebagai teman. Ruam biru yang sama muncul di wajah Tequila, memaksanya untuk tidak ikut dalam misi di festival musik Glastonbury. Exi dan Whiskey menyamar untuk menemukan Clara dan memasang alat pelacak kecil berbentuk kondom padanya. Setelah Whiskey gagal merayunya, Exi maju mengambil alih. Mereka pergi ke tenda Clara, di mana Clara ingin bersenang-senang dengannya. Exi merasa gugup dan menelepon Tilda untuk meminta izin, tapi seperti yang bisa diduga, Tilda tidak setuju dan langsung mendiamkannya. Exi mencoba menolak Clara, sampai dia melihat tato cincin emas melingkar di punggungnya. Dia lalu membaringkan Clara di tempat tidur dan berhasil menyelipkan alat pelacak sebelum pergi dengan perasaan bersalah karena hampir selingkuh dari Tilda. Sementara itu, di markas Statesman, Merlin dan Ginger mencoba mengembalikan ingatan Harry dengan memicu kenangan traumatis dari masa lalunya. Mereka memenuhi kamarnya dengan air, seperti saat pelatihan Kingsman dulu. Tapi Harry panik, jadi mereka segera mengeringkan ruangan sebelum dia tenggelam. Kemudian, Exi membawa seekor anak anjing Yorkshire Terrier yang mirip dengan anjing kesayangan Harry yang sudah mati, Mr. Pickley. Exi lalu mengambil pistol dan berpura-pura akan menembak anak anjing itu. Hal ini berhasil memicu ingatan Harry, dan dia akhirnya sadar sepenuhnya. Harry kemudian bergabung dengan Exi, Merlin, dan Whiskey di sebuah bar untuk melihat gadget-gadget baru. Harry diberikan kacamata khusus karena dia kehilangan satu mata setelah tertembak. Tiba-tiba, seorang redneck homofobik datang dan mengganggu mereka. Harry mencoba mengunci bar dan melakukan pertarungan epik seperti yang pernah dia lakukan saat pertama kali bertemu Exi. Tapi koordinasinya masih buruk, dan dia akhirnya terjatuh meskipun sempat memberikan beberapa pukulan bagus. Whiskey ikut bertarung menggunakan lasso dan cambuknya, berhasil mengalahkan semua redneck tersebut. Beberapa saat kemudian, Poppy muncul di TV dan mengungkapkan bahwa obat buatannya telah tersebar di berbagai jenis narkoba.
Dia menunjukkan efeknya pada para korban uji coba. Pertama, muncul ruam biru, lalu mereka menjadi hiperaktif dan menari-nari, sebelum akhirnya lumpuh dan mati mengenaskan dengan mata melotot serta darah mengalir dari hidung. Poppy menunjukkan bahwa dia memiliki penawar dan memberikannya pada Elton John sebagai bukti. Dia menuntut Presiden AS untuk mengakhiri perang terhadap narkoba serta mengampuni dirinya dan organisasinya. Presiden, yang berbicara dengan kepala stafnya, Miss Fox, dan Jenderal S1MCHE Pronunciation Choi, tidak berniat memenuhi tuntutan Poppy. Sebaliknya, dia ingin membiarkan semua pengguna narkoba mati. Sementara itu, para pembawa berita di seluruh dunia membahas Poppy, dengan salah satu profesor Harvard-nya mengatakan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda gangguan mental serius. Exie, Harry, dan Whiskey berangkat ke Italia, tempat Poppy menyimpan penawar di pabriknya. Mereka berencana mengambil beberapa untuk menyelamatkan Tequila, yang saat ini dibekukan dalam keadaan criostasis. Exie dan Whiskey naik gondola menuju pabrik. Exie berhasil mencuri satu vial penawar, tapi Charlie dan Clara memergokinya. Charlie langsung mengejar, tapi Exie dan Whiskey berhasil kabur. Namun, sebelum mereka benar-benar lolos, Charlie mengutak-atik gondola mereka. Meski begitu, Exie dan Whiskey berhasil mengendalikannya dan meluncur menuruni gunung sebelum akhirnya menabrak panti jompo. Mereka bersembunyi di kabin, tapi anak buah Poppy datang dan mulai menembaki mereka. Dalam kekacauan itu, Whiskey secara tidak sengaja menjatuhkan vial penawar dari tangan Exie, hingga pecah berkeping-keping. Setelah itu, Whiskey keluar dan menghabisi semua musuh dengan brutal. Namun, Harry mulai curiga pada niat sebenarnya. Setelah semua musuh tewas, tanpa ragu Harry menembak kepala Whiskey, menuduhnya bersekongkol dengan Poppy. Exie, yang terkejut, buru-buru mengoleskan gel alpha ke luka Whiskey untuk menyelamatkannya. Saat mereka bersiap kembali ke pabrik untuk mengambil lebih banyak penawar, Charlie meledakkan pabrik tersebut bersama Clara di dalamnya. Kini, satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah nama seseorang yang seharusnya mengambil penawar itu dan membawanya ke Singapura. Exie dapat panggilan FaceTime dari Tilda, tapi dia kaget saat melihat Tilda sudah terkena ruam biru setelah menghisap ganja. Dia sudah masuk tahap mania sebelum akhirnya lumpuh. Dalam kepanikan, Exie bilang ke Tilda kalau dia mencintainya dan berjanji akan menyelamatkannya. Sementara itu, Presiden langsung mengkarantina semua warga yang terinfeksi, termasuk Fox, dengan memasukkan mereka ke dalam kontainer. Banyak yang mulai sekarat dan meninggal. Bahkan Liam juga terinfeksi setelah memakai crystal meth, membuat Jamal ketakutan. Exie, Merlin, dan Harry kemudian menuju Poppy Land untuk menghentikan Poppy sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum mereka bisa masuk lebih jauh, Exie tak sengaja menginjak ranjau darat. Merlin berhasil menahan pemicunya sebentar, tapi dia memilih mendorong Exie pergi dan berdiri di posisinya sendiri, karena sadar tidak ada jalan keluar. Saat anak buah Poppy mulai mendekat, Merlin meminta Exie dan Harry untuk terus maju tanpa dia. Para penjaga melihatnya berjalan keluar sambil menyanyikan lagu favoritnya, Take Me Home, Country Roads. Lalu, dia menginjak ranjau dan meledak bersama para penjaga. Exie dan Harry menyaksikan semua itu dengan sedih. Sementara itu, Ginger mencoba mengembalikan ingatan Whiskey dengan menunjukkan foto mendiang istrinya. Whiskey akhirnya sadar dan meminta Ginger menyiapkan pesawat agar dia bisa menyusul Exie dan Harry di Kamboja. Exie dan Harry masuk ke Poppy Land dan langsung baku tembak dengan anak buahnya. Charlie muncul dengan koper berisi kode untuk menyebarkan penawar. Harry menghabisi para penjaga, sementara Exie bertarung melawan Charlie. Di saat yang sama, Elton John ikut bertarung melawan anak buah Poppy dengan gaya yang luar biasa flamboyan. Poppy kemudian melepaskan dua anjing robot ke arah Harry, lalu memprogram mereka untuk membunuh Elton ketika dia berani menantangnya. Harry dan Elton berhasil menghancurkan salah satu anjing robot dengan bola bowling. Charlie menggunakan lengan mekaniknya untuk menyerang Exie, tapi Exie lebih pintar. Setelah merusak lengan robot itu, Exie mengalahkan Charlie dalam duel satu tangan. Dia kemudian menyebut semua orang yang telah mati akibat ulah Charlie dan Poppy sebelum akhirnya mematahkan lehernya. Sementara itu, Harry berhasil menghindari anjing robot terakhir dan menghancurkannya dengan menuangkan emas cair ke atasnya. Exie dan Harry akhirnya masuk ke restoran tempat Poppy bersembunyi. Dia menolak memberikan kode sampai Exie menyuntiknya dengan heroin yang sudah terkontaminasi. Harry mengatakan bahwa Merlin telah mempercepat efek obat itu, jadi Poppy akan mati lebih cepat.
Dalam kondisi kacau dan terdesak, Poppy akhirnya menyerah dan menyebutkan kodenya, Viva Las Vegas, sebelum akhirnya meninggal. Sebelum Harry bisa memasukkan kode, dia tiba-tiba ditarik dengan lasso Whiskey. Ternyata, Harry benar soal Whiskey yang memang jahat, tapi, alih-alih bekerja untuk Poppy atau Presiden, Whiskey punya dendam pribadi terhadap para pengguna narkoba. Istrinya tewas dalam baku tembak ketika dua pecandu meth menembaki toko kelontong. Jadi Exy dan Harry bertarung melawan Whiskey dalam pertarungan tangan kosong sebelum akhirnya mereka berdua melemparnya ke dalam penggiling daging. Setelah itu, Harry memasukkan kode dan mengirimkan antidotanya. Semua korban diselamatkan, termasuk Tilda Tequila, dan Liam Fox berhasil membuat Presiden dipecat dan dipenjara karena mencoba melakukan genosida. Exy dan Harry kembali ke markas Statesman. Champ bilang kalau mereka baru saja membeli sebuah pabrik penyulingan di Skotlandia untuk membantu membangun kembali markas Kingsman tanpa agen. Whiskey Champ menawarkan posisi itu ke mereka berdua. Karena mereka nggak bisa jadi Galahad berdua, Ginger mengajukan diri untuk dipertimbangkan. Semua statesman memilih untuk menerima Ginger. Exy menikahi Tilda dalam sebuah upacara kerajaan. Ibu teman-temannya dan Harry hadir dalam acara tersebut di adegan terakhir. Di London, kita melihat agen Tequila tiba di toko Kingsman di London. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk dapatkan update movie recap baru.